EVOS, Russia dan kawan-kawan. William GZ, dia punya match juga. Jujun berhasil di knockdown begitu saja. Sementara Russia masih punya time tuner, masih punya match juga. Jujun berhasil di revive. Fight-nya bakal begitu lanjut. GZ terjatuh. Felix Fori menjadi satu player di mana seorang Aduh, ada apa nih gerangan nih ya teman-teman konten kreator kita. Ada 4 tim yang 3 orang yang main di arah map Bermuda terakhir tentunya untuk hari ini. Dan kalau kita melihat di arah Blue Zone ternyata melingkari area factory dan sudah ada juga kota Bima Sakti yang akan langsung pecah war nih Epong. Yo, ini dia di area Bima Sakti dari NSC tentu ya bakal perang dengan tim nomor 5. O'Connor mencoba untuk mencari musuh yang ada. Randa, dia punya senjata ternyata berhadapan dengan tim The Pillars dan dia kali ini O'Connor nampaknya coba melakukan battle dengan HMXD. HMXD terlalu kuat kali ini mencoba menjatuhkan satu badan tim NSC, tapi masih bisa. Ternyata Ian harus jatuh di tangan seorang Imba Jer, tapi Imba pun terknockdown. Nampaknya Ilham XD berhasil di-knockdown juga. Kita Sinar NSC Legend yang harus pulang terlebih dahulu di posisi ke-12 di tangan The Pillars Rapier E4. Waduh, memang ya NSC Legend sudah tidak bisa bertahan lebih lama. Sampai pada akhirnya di match terakhir mereka tidak mendapatkan poin maksimal, poin baik untuk bisa mendulang. Mereka bisa mengamankan ke arah slot grand final Point Esport Competitive Series dan dijogetin sama kawan-kawan The Pillar Ham XD. Ini dia bosku, The Pillar yang memang tim selalu ya membuat merinding para komunitas yang ikutan Fastur ataupun turnamen-turnamen yang lainnya yang bertemu dengan teman-teman The Pillar nih Epong. Ya, ini The Pillars luar biasa banget bermain pada hari ini, benar-benar cukup konsisten. Dari game pertama sampai game keempat mereka masih bisa mengumpulkan poin kill yang cukup banyak juga. Di sisi lain di area factory teman-teman Raja Ngendok melakukan looting di area Blue Zone seperti Raja Ngendoknya sendiri sudah berhasil mendapatkan double sniper tentu ya. Yes, mendapatkan double sniper Raja Ngendok. Apakah memang dengan namanya Raja Ngendok dengan penggunaan double beretta melakukan satu meta atau gameplay dengan posisi gameplay defensif? Karena kalau kita lihat ya secara nama udah tahu ya Raja Ngendok gitu kan, double beretta. Dan double beretta sendiri punya special ability yang memang punya dapetin satu posisi entah itu di watchtower atau di gedung tinggi. Dan kita melihat juga ternyata Dewa Stasis sudah akan langsung saja melemparkan satu granat ke arah depan, di mana juga satu orang Ian 666 udah pulang ke lobby. Itulah dia habis ngejogetin langsung ditatakin oleh teman-teman Dewa, di mana Jax dan juga Not akan terus memberikan satu firing ke arah jauh di tim nomor 5 dari teman-teman TP atau The Pillar yang akan menjadi incaran untuk teman-teman tim nomor 8. Oke, kita juga di sini ya, tim nomor 8 dan tim nomor 5 bakal bertemu yang dimana dari The Pillar sudah kehilangan satu player tuh Ian 666-nya bakal cabut saja, mengingat dari tim Dewa Stasis yang sudah mendekat kali ini. Ya, sebenarnya tadi bukan Dewa Stasis ya, malah justru Dewa yang lain ya, Dewa komunitas mungkin ya. Ya mungkin dari itu perwakilan dari Stasis juga. Iya, itu. Jadi kita akan lihat saja gimana teman-teman dari WoW juga yang sudah berada di area Sentosa mendekat ke arah teman-teman dari tim nomor 10, di mana kita lihat juga ada Heka ya, Heka Fisika yang akan bermain dan sudah ada ternyata justru temannya, kirain gua musuh ya. Oke, kena ternyata prank gua. Dan mereka juga hanya bermain dengan dia player saja kali ini dari teman-teman dari Troll ya. Sementara di area Captain ada dari tim EVOS Junior, Russia dan kawan-kawan yang baru selesai melakukan looting dan bakal coba untuk melakukan rotasi kedua mereka tentu ya. Yes, itu dia teman-teman dari EVOS Junior mungkin sudah mendapatkan resource ataupun lootingan yang banyak banget. Dan ini dari secara posisi ataupun kota-kota yang udah di looting oleh teman-teman dari Battle of Creator kita tentu udah maksimal ya, bisa mendapatkan posisinya nanti di zona-zona late game. Dan kita melihat sini belum ada peperangan yang cukup berarti, yang belum cukup pecah, tapi kita melihat juga ternyata di Bima Sakti kembali terjadi. The Pillar akan bertemu dengan teman-teman tim nomor 1 dari teman-teman Ryuka Gaming yang akan langsung coba digunakan motornya untuk melakukan tabrak gaming nih Epong. Iya, nampaknya Ryuka mencoba menabrak seorang Ilham XD tadi dengan kawan, tapi ternyata Ryuka yang terknockdown.
Nampaknya dua player Risa dan tim teman-teman Ryuka harus cabut meninggalkan teman-teman dari The Pillars yang mencoba untuk melawan mereka. Hanex di sini melakukan tembakan, tapi masih punya time tuner dari seorang Farel. Nampaknya dalam bahaya. Farel masih bisa bertahan, sementara dari seorang Nero menggunakan sniper mencoba mencari musuhnya, melakukan tembakan. Masih punya time tuner juga dari teman-teman dari The Pillars, masih bisa diselamatkan satu teman yang terkena knockdown. Kita lihat 3 versus 2, tapi jika perangnya cukup lama bakal ada tim dari nomor 2 juga yang bakal melakukan third party, yaitu dari Jet Esport udah hadir, bakal langsung menghajar siapapun yang ada. Revanya bakal langsung turun menggunakan double vector, melakukan tembakan ke arah teman-teman The Pillars, tapi masih bisa survive. Revanya nyangkut motornya Pak, Revanya panik, Reva masih selamat di rasa 3 orang, coba dipaculin, dibacokin, Reva yang terkena down. Sementara dari kejauhan Sin mencoba melakukan cover terhadap seorang Reva yang terkena dan tentunya Kogak dengan granat langsung dilempar. The Pillars ya langsung dipulangkan di posisi ke-11 kali ini Ivor. Waduh, Reva 7 sangat disayangkan sekali, dia berfokus ke arah vehicle yang terbakar ataupun nyangkut. Tapi kita di sisi lain Ryuka Gaming masih kekeh naik motor, tabrak gaming, satu orang tertabrak tapi masih bisa selamat nyawanya. Perel masih coba untuk mengelilingi satu gudang di sana, satu orang dari seorang Moro masih melakukan backup ke arah seorang Perel dengan penggunaan double baretanya. Tapi cukup berhati-hati juga Perel, kalau tadi sempat tersangkut motornya seperti kayak Ryuka tadi. Ini akan menjadi satu keuntungan untuk teman-teman Jet Esport karena sudah mengantongi 3 poin kill eliminasi. Naro dengan double baretanya melakukan satu jump shot dengan cukup pede. Ada lawannya double vector di sini, sama-sama double, tapi justru yang kuat adalah double vector dan teman-teman Ryuka Gaming pulang di arah peringkat ke-10. Luar biasa banget teman-teman dari Jet Esport berhasil melawan 2 skuad langsung di area Bima Sakti, yaitu dari Ryuka dan juga The Pillars. Tapi kita pindah dulu di area Vector juga udah rame banget. Dan jangan lupa juga dipencet tombol like juga. Sekali lagi gue ucapin kita harus menembuskan di 25.000 like. Di sisi lain ada GZ yang bertemu dengan tim EVOS, Russia dan kawan-kawan. William GZ dia punya match juga. Jujun berhasil di knockdown begitu saja. Sementara Russia masih punya time tuner, masih punya match juga. Jujun berhasil di revive. Fight-nya bakal begitu lanjut. GZ terjatuh. Felix Ford menjadi best player, di mana seorang Jujun juga berhasil dijatuhkan. Selanjutnya seorang Dom berhasil menjatuhkan seorang Zack. Satu lagi tersisa dari teman-teman dari tim EVOS, di mana Dom mencoba melakukan battle, sementara satu temannya mencoba melakukan revive. Dom melakukan jumpsuit lagi, masih bisa Dom di sini mencari satu tersisa dari seorang Rasya terlalu lincah, tapi EVOS Junior pun berhasil ditumbangkan di tangan seorang GZ, walaupun William GZ-nya harus tumbang kali ini EVOS. Ya, tidak masalah Bang GZ tumbang, tapi teman-temannya masih bisa menang melawan teman-teman EVOS Esport, di mana dari teman-teman Hekatrol juga Fisika berhasil mendapatkan satu korbannya, satu kill, confirm kill ke arah timnya. Satu kill baru bisa didapatkan oleh teman-teman Hekatrol. Tapi sisi lain pun dari X4 Team sudah akan langsung komit menuju ke arah teman-teman Hekatrol. Ada satu upaya flanking, bakalan coba dijagain, kelihatan di sana posisinya dari seorang Ras, masih nunggu timing, nunggu momen. Tapi lihat sini dari Hekatrol, Fisika sudah mendapatkan satu posisinya, enak banget, langsung ditetakin. Ada satu time turner juga yang masih bertahan. Coba di jumpsuit dengan MP40-nya, nyaris sedikit lagi dibalas satu jumpsuit, dan ternyata Heka Fisika tidak bisa membendung atau menahan satu jumpsuit dari seorang Ace. Ya, ini dia luar biasa banget perang antara 3 melawan 3 nih ternyata ya, dari Hekatrol dan juga X4 Team kali ini, dan berhasil fight-nya dimenangkan oleh teman-teman Hekatrol. X4 Team, di mana Hekatrol harus pulang. Tapi di sisi lain juga tadi terjadi peperangan juga antara Dewa Stayship dengan musuhnya itu Galang RA. Galang RA pun udah dipulangkan ke lobby juga. Ini dia 5 kill yang udah didapatkan oleh teman-teman dari Stayship kali ini. Oke, di sisi lain Raja Ngendok nampaknya melakukan peperangan juga dengan tim nomor 8 yang kita ketahui di sini tentunya Dito. Apakah masih bisa di-revive? Yang kita ketahui juga teman-temannya udah jauh banget di atas. Oke. Ini dia dari William GZ. DKK juga bakal coba melakukan rotasi lagi setelah berhasil menumbangkan tim EVOS Junior EVOS. Oke. Dan kita akan melihat zonanya ternyata menarik ke arah Mil, dan tidak ada satupun penghuni yang mengisi ke arah safe zone. Selanjutnya teman-teman masih ada di bawah
Bermuda. Di map Bermuda masih ada 5 tim yang bertahan dan sudah ada satu tim juga dari Jet Esport yang tadi berhasil mendapatkan 2 tim sekaligus, dan ternyata di sini sudah ada pergerakan masuk ke arah bendungan dan tinggal hanya menunggu tim-tim lainnya masuk ke arah zona selanjutnya. Dan kalau kita melihat juga tim yang mendekat ke arah zona selanjutnya, sudah ada tim nomor 12 dari teman-teman INA yang akan nge-secure duluan di arah jembatan menuju ke arah mil. Yoi, dan kita lihat juga kali ini area milnya cukup kosong banget ya. Ini merupakan salah satu objektif yang bersedia didapatkan oleh teman-teman dari Jet yang udah masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Sementara tim Papi Limit juga melakukan rotasi di area kota tua. Apakah mereka bisa buyah 3 kali? Dan dimana kita ketahui timnya Papa Limit udah berhasil mendapatkan buyah 2 kali pada hari ini tentu ya Ivo. Wow, dapetin 1 kali buya ya tadi Papi Limit ya. Dan ya kita lihat di sini juga ternyata ada penggunaan 1 vehicle juga dari kawan-kawan William GZ, di mana Felix for You tadi juga cukup gemilang permainannya di match-match sebelumnya, berhasil melakukan beberapa clutch moment, dan kita lihat juga pergerakannya cukup mudah, mobilitas ke arah mil juga cukup bisa didapatkan secara cepat, dan ya tentu beberapa vehicle pun sudah diamankan oleh teman-teman dari William GZ. Jadi artinya dari William GZ teman-temannya juga nggak mau satu musuh ataupun satu tim, bahkan semua tim yang memiliki chance untuk mendapatkan vehicle ternyata justru malah dipatahkan dan tidak akan diberikan kemudahan untuk tim-tim lain masuk ke arah zona selanjutnya. Ya, dimana kita juga ternyata skill dari Misha menjadi skill favorit turnamen sekarang ya, yang dimana juga bisa mengcounter Chrono ya, dimana ketika Chrono aktif masih bisa diterobos oleh mobil atau kendaraan mereka miliki. Sementara dari teman-teman Papi Limit ternyata udah kehilangan 2 temannya ya, salah satu tim yang selalu buya di 2 game hari ini. Kita juga dari seorang Yugen sudah terdeteksi posisinya, tadi ada UAV yang melintas juga. Kita juga di selain juga esport team yang sedang melintas. Apakah mudah melihat seorang Yugen yang sedang rotasi? Oh my god, bakal langsung menjadi sasaran utama tentunya. Udah nggak bisa selamat lagi Wagonnya, udah kelihatan. Teman-teman ekspor tim bakal dimajuin. Ada time turn diaktifkan, masih punya global juga, bakal dirasuki dengan 2 orang sekaligus. Yugen-nya berhasil dikenakan saja. Berhasil dikenak down, tapi balik lagi perjalanan X4 Team untuk sampai ke arah zona selanjutnya tidak akan cukup mudah, walaupun sementara masih ada 2 vehicle, tapi ini 2 vehicle yang kurang begitu maksimal. Tapi Papa Limit di arah sisi lain pun juga sudah tereliminasi di peringkat ke-6. Raja Ngendok akan segera mendekat ke arah teman-teman Jet Esport. Sudah ada tertracking juga, kepalanya udah kelihatan. Coba dikeker dulu. Raja Ngendok masih bertahan, masih coba untuk bersabar, tahan dulu, tahan emosi. Dan Jet Esport pun secara posisi juga udah mendapatkan beberapa patahan di arah bendungan, dan ini akan menjadi adu-aduan ini ya, patahan bukit ataupun patahan bebatuan. Dan kita lihat juga dari S mendapatkan 1 Felix for You dengan MAG7-nya, dimana William GZ sudah harus kehilangan seorang Felix for You. Aura Intel Export berhasil bertahan, tapi ternyata 1 health point-nya tidak mampu untuk menumbangkan 2 pemain tersisa dari teman-teman tim William GZ. Sudah dikatakan oleh gua tadi bahwa memang perjalanan dari Ical ataupun Export Team tadi berhasil mengincar 1 orang, tapi untuk bisa masuk ke arah zona selanjutnya sudah ditungguin oleh teman-teman William GZ. Iya, tapi William GZ juga harus kehilangan 1 player ketika berperang dengan timnya Ical. Sementara zona ketiga udah mulai menyusut. Posisi dari William GZ dan kakak juga diketahuan. Kita lihat juga di sini Raja Ngendok dan juga Team Jet Esport bakal bertemu di area sekitaran bendungan tentunya. Rosin, Rogak, dan juga Riz tersisa dari teman-teman Jet. Apakah bisa lawan musuh-musuh yang tersisa dari tim Raja Ngendok yang masih 4 player, di mana notabene Jet Esport kalah dari segi jumlah playernya. Ya, walaupun kalah dari segi jumlah player, tapi kita melihat juga atau kita melakukan flashback ke arah match sebelumnya juga udah ada teman-teman The Pillar juga yang berhasil secure posisi kedua di map Kalahari dengan hanya menyisakan seorang Selzy dan juga Ham XD. Jadi artinya ini masih ada chance terbuka lebar untuk teman-teman Jet Esport bisa melakukan pengamanan sampai nanti di posisi 2 besar ataupun mendapatkan posisi buyah nantinya di match terakhir untuk hari ini. Tapi kalau secara pergerakan ataupun bibir zona sudah dikuasai oleh teman-teman dari Jet Esport, tinggal hanya gimana nih
inisiasi ataupun pergerakan yang dilakukan oleh Raja Ngendok untuk bisa nabrakin teman-teman Jet Esport yang sudah melakukan satu setup posisi dengan baik, Epong. Oke, kita lihat 4 tim tersisa di mana Jengendok harus melewati Jet Esport jika ingin masuk ke dalam zonanya. Sementara dari tim Dewa Starship di sini masih coba untuk menahan pergerakan mereka di satu kompound rumah kayu tentunya. Di mana zona keempat juga bakal menyusut dalam waktu 15 detik lagi juga. GZ dan kawan-kawan sudah mengamankan zona terlebih dahulu untuk melawan musuh-musuh yang tersisa. Di sisi lain nampaknya perang antara Jet dan juga Raja Ngendok udah terjadi kali ini, di mana Raja Ngendok berhasil di knockdown oleh seorang Rogak tadi tentunya. Kita lihat masih bisa di revive juga. Mau nggak mau tim Raja Ngendok harus maju ke depan mengingat zonanya sudah mulai menyusut. Ditembakin, race-nya berhasil menjatuhkan 2-3 player, bahkan langsung rata begitu saja di tangan seorang Jet Race di sini. Bakal ada tamu kedua, yaitu dari Starship Depok. Kali ini sudah kelihatan bakal ditembakin seorang Race menggunakan sniper ya. Saat kali ini berhasil, masih ditahan damage-nya, tapi bakal dapat imajiner seorang Crowsin kali ini menggunakan double factor. Masal terlebih dahulu, masih punya global di sisi lain. Rogak dengan pelontar menjatuhkan satu player. Sin kali ini mencoba menjatuhkan satu, tapi ada pelontar seorang Rogak lagi dan lagi menjatuhkan 2 player. Bahkan Sin di sini angkat lincah, gocek kiri dan juga kanan, bakal langsung coba terobos ke depan, tapi Sin dalam bahaya. Sin cukup sekarat, bakal dimajuin tapi Sin juga bakal dijatuhkan. Dewa Starship pun harus pulang. Kali ini Jetnya berhasil mengumpulkan 10 poin eliminasi E4. Waduh, nice banget. 10 poin kill eliminasi berhasil dikantongi oleh teman-teman Jet Esport setelah mereka menelan pil pahit di match-match sebelumnya, tidak mendapatkan poin maksimal, dan sekarang match terakhir dibuktikan oleh teman-teman Jet Esport, dan sudah ada Capital Dome yang juga harus tersungkur, tidak bisa diselamatkan karena adanya split position dari kedua pemain tim. Dua pemain dari tim William GZ yang tersisa, dan kita lihat juga 2 tim tersisa juga di arah bendungan, tentunya di arah atas sudah juga dikuasai oleh teman-teman Jet Esport, dan sudah akan turun dari Ina Chills, akan langsung chill, langsung aja majuin ke arah satu orang di sana, di mana sudah ada satu jump shot, double factor, sorry, dan ternyata nggak bisa cukup kuat, dan ternyata buya untuk teman-teman Jet Esport diamankan di match terakhir. Waduh, luar biasa Jet Esport setelah di beberapa game awal selalu kontes dengan tim Dewa Starship, dan di match keempat mereka berhasil mendapatkan buya dengan total poin kill yang cukup banyak juga, sekitar 12 kill mungkin udah berhasil mereka amankan tentu ya. Yes, bisa diamankan. Dan ngomong-ngomongin amanin buya di match terakhir, siapakah tim